Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semuanya. Anak-anak yang Bapak banggakan, sengaja kami dari pihak sekolah mengadakan suatu pertemuan ini melalui online, di mana ada beberapa hal yang harus kami sampaikan untuk kalian semuanya. Di mana hal tersebut yang akan kami sampaikan ini adalah mengenai penguatan budaya kerja untuk para peserta didik di sekolah menengah kejuruan, yaitu kalian semuanya. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Pasal 15 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasanya sekolah menengah kejuruan adalah merupakan suatu pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja. Nah, oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hal ini kamu semuanya sebagai peserta didik di sekolah menengah kejuruan ini, yang apabila nanti setelah kalian lulus, diharapkan kalian mampu ataupun mempunyai budaya kerja yang baik, ya, sehingga budaya kerja ini nanti akan kalian terapkan, akan menjadi bekal untuk kalian apabila kalian nanti setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan dan terjun ke dunia industri. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, dalam penguatan budaya kerja peserta didik sekolah menengah kejuruan ini, khususnya bagi kalian sebagai siswa SMK Pembangunan Bagan Batu, kalian tidak dituntut dua hal kompetensi, yaitu ada kompetensi yang namanya hard skill dan juga ada yang namanya soft skill. Nah, untuk kedua kompetensi ini, yang hard skill ini adalah yang sudah kalian pelajari, setiap harinya di sekolah. Misalkan kalian sebagai siswa di jurusan Teknik Komputer Jaringan, diharapkan kalian setelah lulus nanti dapat menguasai di bidang komputer. Kemudian juga begitu juga dengan jurusan-jurusan yang lain, misalkan di jurusan administrasi perkantoran. Dalam bidang hard skill-nya sebagai jurusan perkantoran diharapkan nanti setelah lulus dari SMK ini, kalian diharapkan dapat menguasai bidang perkantoran. Kemudian tidak kalah lebih penting lagi, anak-anak yang Bapak banggakan, pada saat sekarang ini di samping kompetensi yang namanya kompetensi hard skill tadi yang Bapak sampaikan tadi, sebagai calon-calon tenaga kerja kalian semuanya, apabila kalian nanti setelah lulus, dunia industri sangat membutuhkan calon-calon tenaga kerja yang mempunyai soft skill. Yang mana soft skill ini kalau kita bahasakan kepada bahasa yang lain adalah suatu karakter yang melekat pada individu seseorang. Kalau sering kita juga disebut dengan soft skill ini adalah karakter. Nah, dalam hal pertemuan kali ini, dalam penguatan budaya kerja untuk peserta didik di SMK ini adalah tiada lain adalah untuk pembinaan atau penguatan budaya kerja. Yang mana ini adalah merupakan suatu bekal nantinya bagi kalian apabila kalian terjun ke dunia usaha. Nah, itu maksudnya anak-anak yang Bapak banggakan. Nah, kemudian yang berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan budaya kerja itu? Nah, budaya kerja itu adalah suatu kebiasaan ataupun perilaku setiap individu untuk meningkatkan kinerjanya dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Nah, jadi budaya kerja ini adalah merupakan suatu kinerja dari seseorang, merupakan suatu perilaku ataupun sikap dari seseorang untuk meningkatkan kinerjanya dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi.
Kita tahu bahwa dalam organisasi ataupun suatu perusahaan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, dalam hal untuk memperoleh keuntungan ini, maka perusahaan berusaha untuk mendorong karyawan-karyawannya agar dapat berkinerja lebih meningkat lagi, sehingga tujuan yang menjadi sasaran perusahaan dapat tercapai dengan baik. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan budaya kerja. Kemudian yang berikutnya, budaya kerja ataupun karakter dari seseorang ini, terutama bagi peserta didik, ini dia berkembangnya budaya kerja atau karakter seseorang ini bisa dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama bisa dipengaruhi dari keluarga, kemudian juga komunitas, dan juga sekolah. Dari keluarga ini siapa? Dari keluarga yaitu orang tua kalian, bapak atau ibu kalian semua di rumah. Yaitu dari pola asuh, ya. Dari keluarga ataupun kehidupan di rumah kalian, apabila orang tua kalian menerapkan hal-hal yang baik kepada kalian semua, maka ini lama kelamaan peraturan atau aturan-aturan yang ada di rumah yang diterapkan kepada kalian semua akan lama-lama akan terbiasa dan membekas dalam diri kalian semua, sehingga terbentuklah suatu karakter. Kemudian yang kedua bisa saja berasal dari komunitas. Komunitas itu adalah lingkungan tempat bermain kalian, teman sebaya kalian. Apabila kalian bergaul dengan orang-orang ataupun komunitas sesama kalian yang baik, maka akan terbentuk karakter yang baik. Begitu juga sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah sekolah. Sekolah ini adalah akan membentuk perkembangan karakter seseorang peserta didik. Dari mana asalnya? Dalam suatu sekolah ada tata tertib dan aturan. Tata tertib dan aturan sekolah ini harus dipatuhi dan ditaati oleh semua siswa-siswinya, dengan harapan nantinya tata tertib atau aturan-aturan yang dipatuhi oleh siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut nantinya akan menjadi suatu kebiasaan yang baik dalam kehidupannya, baik itu kehidupan di rumah, kehidupan di masyarakat, terutama juga kehidupan di sekolah. Nah, dari ketiga elemen ini, baik itu keluarga, komunitas, ataupun sekolah, ini sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan suatu karakter ataupun budaya kerja bagi siswa itu sendiri. Nah, yang berikutnya anak-anak yang Bapak banggakan, kalian sebagai siswa-siswi sekolah menengah kejuruan, ada 5 nilai utama karakter yang harus kalian terapkan dalam diri kalian. Yang pertama yaitu religius ataupun keagamaan. Apa religius ini? Religius ini adalah merupakan cerminan keimanan ataupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di mana kalian harus sebagai manusia yang beragama harus dapat mencerminkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana implementasinya? Yaitu kalian dengan cara menjalankan keyakinan atau kepercayaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, dalam hal religius ini mengandung tiga dimensi sekaligus, di mana dalam religius mengatur hubungan individu dengan Tuhan, kemudian hubungan individu dengan sesama, juga hubungan individu dengan alam semesta. Itu yang dimaksud dengan religius. Kemudian yang berikutnya, nilai utama daripada karakter yang kedua yaitu nasionalisme. Nasionalisme ini adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Apa implementasi dari karakter nasionalisme ini? Yaitu kesetiaan,
ada sikap kepedulian, melestarikan budaya bangsa, rela berkorban, cinta tanah air, dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan sikap nasionalisme. Kemudian yang ketiga adalah sikap kemandirian. Artinya mandiri ini tidak bergantung kepada orang lain, menggunakan segala tenaga, pikiran, dan waktu untuk merealisasikan mimpi-mimpinya, untuk merealisasikan cita-citanya, yang mana dari karakter kemandirian ini akan terbentuk atau juga akan ada suatu sikap kerja keras. Dia orangnya tangguh, kreatif, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah gotong royong. Gotong royong ini adalah merupakan suatu karakter di mana ada nilai-nilai ataupun sikap semangat untuk bekerja sama, ya, sikap tolong menolong, bantu membantu. Ini yang dimaksud dengan sikap karakter gotong royong. Kemudian yang terakhir adalah karakter integritas. Karakter ini suatu nilai yang mencerminkan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya baik itu dalam perbuatan ataupun dipercaya dalam perkataannya. Nah, dari karakter integritas ini maka akan tercermin sifat jujur dia orangnya, cinta terhadap kebenaran, kemudian juga ada rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, 5 karakter utama inilah yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Di mana untuk mencapai hal tersebut di atas, maka pandai-pandailah kalian untuk bergaul, rajin-rajinlah kalian untuk belajar, dan ikuti peraturan-peraturan yang ada. Anak-anak yang Bapak banggakan, dalam hal penguatan budaya kerja ini, tentunya tidak dapat dilakukan oleh diri sendiri. Maka harus ada suatu kerjasama yang baik, sehingga akan terbentuklah dalam pribadi seseorang suatu karakter, suatu budaya kerja yang baik, yaitu dengan cara membangun suatu tim, ya, membangun suatu tim, agar supaya dari tim ini dapat bekerja sama dalam hal penguatan budaya kerja ini. Siapa saja yang terlibat dalam suatu tim tersebut, siapa saja yang harus bekerja sama dalam penguatan budaya kerja ini. Tentunya yang pertama kita sebagai warga sekolah adalah manajemen sekolah, yaitu yayasan ataupun kepala sekolah. Kemudian yang kedua pendidik, yaitu guru-guru kalian. Kemudian yang ketiga OSIS atau organisasi siswa, termasuk kalian semua adalah sebagai sasaran utama dari penguatan budaya kerja ini. Kemudian yang keempat tenaga kependidikan, selain siswa dan guru, misalkan tenaga TU, bagian administrasi, security, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tenaga-tenaga profesional, ya, yang dapat mendukung dalam kerjasama ini. Seperti contohnya lembaga TNI atau kepolisian, kemudian kalau di SMK ada yang namanya dunia usaha. Jadi itulah suatu proses untuk membangun kebersamaan dalam penguatan budaya kerja ini. Kemudian anak-anak yang Bapak banggakan, dalam penguatan budaya kerja ini agar tertanam dalam diri siswa ataupun kalian semua, maka materi yang harus disampaikan itu salah satunya adalah pembinaan kedisiplinan bagi siswa dan siswi semuanya. Nah, kita lihat contoh gambar-gambar di monitor kalian ini. Ini adalah merupakan salah satu contoh perilaku anak sekolah pada zaman sekarang. Ada di sini gambar tawuran, kemudian juga ada yang narkoba, bahkan ada sampai ke urusannya dengan pihak berwajib ataupun kriminal. Ya. Kemudian yang berikutnya, sedangkan di dunia usaha anak-anak yang Bapak banggakan, perlu kalian ketahui bahwa dunia usaha sekarang adalah membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang terampil, membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang mempunyai sikap atau perilaku yang baik. Tanpa kedua skill ini yang Bapak sebutkan di awal tadi, yaitu hard skill dan soft skill, maka mustahil kalian bisa diterima di suatu perusahaan.
Oleh karena itu, dari pihak sekolah sengaja membekali kalian penguatan budaya kerja ini supaya soft skill kalian ini terbentuk dengan baik sehingga kalian nanti mampu untuk terjun ke dunia usaha. Dan anak yang Bapak banggakan, mengenai pembinaan kedisiplinan ini, kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan disiplin bagi siswa-siswi seperti kalian ini. Nah, disiplin belajar bagi siswa-siswi seperti kalian ini adalah merupakan suatu sikap atau tingkah laku peserta didik yang taat dan patuh dalam menjalankan kewajibannya untuk belajar di sekolah maupun belajar di rumah. Itu yang dimaksud dengan disiplin belajar bagi siswa-siswi seperti kalian ini. Kemudian dalam pembentukan atau dalam pembinaan kedisiplinan ini, ruang lingkup materi yang akan Bapak sampaikan kepada kalian semua, yang pertama yaitu pembentukan karakter melalui latihan dasar kedisiplinan. Kemudian yang kedua adalah implementasi peraturan baris berbaris atau yang sering kita sebut PBB. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan perilaku moral. Nah, pembentukan pembinaan kedisiplinan melalui latihan dasar kedisiplinan ini, yang pertama adalah latihan dasar kedisiplinan pada saat kalian masuk ke sekolah ini, yaitu melalui pengenalan lingkungan sekolah atau yang kita kenal dengan namanya MPLS. Apa tujuannya pengenalan lingkungan sekolah itu? Yang pertama, untuk mengenal potensi diri kalian masing-masing, siapa kita. Kemudian yang kedua adalah beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Jadi kalian pertama sekolah dikenalkan dengan lingkungan, sarana dan prasarana, kakak-kakak kalian, kemudian juga dengan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah untuk menumbuhkan motivasi. Bagaimana sekolah berusaha kepada kalian untuk menyampaikan dorongan-dorongan ataupun motivasi agar kalian semua muncul rasa ingin belajarnya. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan perilaku positif. Jadi hal-hal yang baik akan tumbuh dalam dirian kalian masing-masing. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan interaksi yang positif. Jadi ada hubungan interaksi yang positif, baik itu antara siswa dengan siswa, kemudian siswa dengan guru, dan lebih besar lagi adalah siswa dengan warga sekolah. Jadi ini tujuan pengenalan lingkungan dalam hubungannya dengan latihan dasar kedisiplinan. Nah, latihan dasar kedisiplinan ini adalah merupakan suatu doktrin yang dapat membentuk kepribadian seseorang untuk taat, patuh, dan siap menghadapi segala risiko. Ya, biasanya dalam latihan kedisiplinan ini di sekolah, khususnya di sekolah SMK ini, yaitu sering melibatkan dari anggota TNI ataupun pihak kepolisian. Nah, latihan dasar kedisiplinan ini adalah untuk membentuk adanya kepercayaan diri. Adanya kepercayaan diri pada setiap siswa yang ada. Diharapkan dengan latihan dasar kedisiplinan ini akan terbangun suatu kepercayaan dirinya. Yakni yakin akan kemampuannya untuk bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkannya. Yakin pada tindakan-tindakannya, kemudian juga diikuti dengan rasa tanggung jawab terhadap tindakannya dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Kemudian latihan dasar kedisiplinan ini adalah dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat juang. Karena apa? Dengan semangat juang, peserta didik nanti akan mempunyai suatu motivasi melatih dan mengembangkan diri dalam mencapai prestasi belajarnya, memiliki kompetensi dan karakter kerja yang mumpuni sebelum masuk ke dunia industri ataupun dalam berwirausaha. Nah, dalam pengamalan semangat juang ini,
Ada yang kalau di sekolah ada latihan bela diri, menjaga kerukunan antar sesama, kemudian menguatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang berikutnya akan muncul rasa untuk bela negara, di mana bela negara ini adalah suatu upaya yang secara sadar dan terencana secara matang untuk menanamkan dalam diri warga negara landasan dan nilai-nilai bela negara, seperti cinta terhadap tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, memiliki kemampuan awal untuk bela diri. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, itulah adalah apa sebabnya diperlukan untuk melatih ataupun latihan dasar dari kedisiplinan ini, yaitu untuk menumbuhkan sikap-sikap bela negara, kemudian menumbuhkan semangat juang, dan juga untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Nah, yang berikutnya dari pembinaan kedisiplinan ini, yang berikutnya adalah implementasi peraturan baris berbaris atau yang kita sering sebut adalah PBB. Baris berbaris atau PBB ini adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna untuk menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina kerjasama antar peserta didik. Anak-anak yang Bapak banggakan, dalam baris berbaris harus terbentuk suatu kerjasama yang baik, taat terhadap aturan-aturan yang ada. Bagaimana tidak baris berbaris itu bisa berjalan dengan baik apabila tidak ada suatu kerjasama yang baik. Maka dari itu dalam implementasi baris berbaris ini sangat diperlukan kedisiplinan yang penuh, taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada dalam baris berbaris. Oleh karena itu, maka sangatlah perlu ini untuk diterapkan kepada kalian semua dalam dalam belajar di sekolah, yaitu mengimplementasikan peraturan baris berbaris. Sehingga dari peraturan baris berbaris ini nantinya akan terbentuk pada diri kalian semua sikap adanya kerjasama, sikap adanya patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang ada. Contohnya adalah kegiatan-kegiatan dalam baris berbaris ini seperti upacara bendera yang sering kita lakukan di setiap hari Senin. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan apel pagi misalkan. Ini kesemuanya adalah tiada lain untuk membentuk suatu karakter yang baik bagi diri kalian, terutama patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang ada, munculnya rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pembentukan perilaku moral, ya. Kita lihat tadi di awal bahwa moral dari siswa-siswi sekarang ini tidak sedikit dari siswa-siswi itu moralnya sekarang begitu jauh merosot, sehingga sekolah dalam kegiatan preventif untuk menghalau dan mencegah merosotnya perilaku moral dari siswa-siswinya, ada suatu tindakan yang harus dapat mencegah dari perbuatan moral yang tidak baik ini. Bagaimana sekolah menerapkan untuk pergaulan yang sehat, kemudian juga pola hidup yang sehat, bagaimana menanamkan kejujuran kepada siswanya atau yang disebut dengan anti korupsi, penyalahgunaan terhadap obat-obatan terlarang ataupun narkoba. Ini semua sekolah dalam rangka membentuk suatu perilaku yang baik, maka banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh semua sekolah. Ini adalah merupakan PR besar bagi sekolah untuk membentuk suatu karakter ataupun budaya-budaya kerja yang baik. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, jadi dari beberapa materi yang Bapak kemukakan tadi,
dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah merupakan suatu jembatan antara cita-cita dan pencapaian. Jadi kalau sudah terbentuk kedisiplinan pada diri kita, pada diri kalian, maka mudah-mudahan apapun mimpi ataupun cita-cita ini mudah-mudahan akan tercapai. Ya, akan tercapai semuanya. Seperti tadi Bapak sampaikan, selain kemampuan di bidang teknik komputer jaringan, selain kemampuan di bidang akuntansi, selain kemampuan dalam bidang kelistrikan, kemampuan sesuai dengan jurusan kita masing-masing, maka kalian juga harus mempunyai kemampuan di bidang karakter. Inilah yang disebut dengan budaya kerja. Maka di sekolah dilatihlah, dibentuklah suatu pelatihan untuk membentuk karakter kalian supaya mempunyai karakter ataupun perilaku yang baik, sehingga nantinya apabila kalian terjun ke dunia industri ataupun berwirausaha, maka diharapkan kalian akan mempunyai karakter yang lebih baik. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, dalam hal penguatan budaya kerja juga, agar terbentuk suatu karakter yang baik, maka perlu juga untuk kalian semua ini diadakan suatu pembinaan ketarunaan, ya, pembinaan ketarunaan. Nah, pembinaan ketarunaan ini adalah mencakup yang pertama ada kesemaptaan, namanya kesemaptaan, kemudian tata tertib taruna, kemudian pembentukan senat taruna. Apa ketiga hal tersebut? Kita lihat terlebih dahulu di sini perilaku-perilaku yang kurang baik yang tidak patut kalian contoh. Ini masa seorang siswa merokok di dalam kelas, bahkan dalam kelas tersebut ada seorang guru, kemudian di dalam kelas juga siswa ada yang mengajak gurunya berantem dan lain sebagainya. Ini adalah menunjukkan suatu perilaku atau sikap yang tidak baik. Oleh karena itu, perlu diadakan suatu pembinaan ketarunaan bagi siswa, khususnya siswa SMK. Nah, apa ketarunaan itu? Ketarunaan itu adalah suatu sistem pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip militer yang bertujuan kedisiplinan yang membentuk suatu karakter. Jadi, pembinaan ketarunaan ini adalah bertujuan untuk membentuk suatu karakter kedisiplinan bagi setiap anak-anak didiknya. Karena kalau sudah terbentuk disiplin, maka mudah-mudahan ini akan anak ini dalam hal suatu pekerjaan apapun, dia akan baik nantinya. Kemudian kesemaptaan ini adalah merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik itu secara fisik dan mental maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Istilah lainnya adalah siap siaga dalam segala kondisi. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, diharapkan setelah kalian memperoleh materi kesemaptaan ini, kalian siap fisik, siap mental maupun sosial, dan siap siaga dalam segala kondisi bagaimanapun kalian dalam bekerja. Dalam melakukan kegiatan apapun, siap kondisi kalian, siap fisik kalian, siap mental. Ini adalah salah satu tujuan dari pembinaan kesemaptaan ini. Nah, dalam hal kesemaptaan ini ada beberapa contoh, lihat di gambar. Ada yang namanya kesemaptaan jasmani, ada yang namanya juga kesemaptaan mental. Dan dalam kegiatan kesemaptaan ini biasanya juga di sekolah-sekolah adalah melibatkan tenaga-tenaga profesional seperti lembaga TNI ataupun lembaga kepolisian. Ini contoh-contoh dari kegiatan kesemaptaan. Apa manfaat dari kesemaptaan ini? Yang pertama tadi adalah untuk meningkatkan kedisiplinan, untuk mengurangi sikap manja, dan juga untuk menumbuhkan semangat juang yang tinggi. Kesemaptaan jasmani adalah merupakan serangkaian kemampuan jasmani atau fisik yang dimiliki oleh peserta didik yang akan menjadi calon karyawan.
Jadi kesebabtaan ini adalah suatu latihan untuk mempersiapkan fisik, ya, agar fisik kalian itu secara akan lebih baik, tahan banting, gitu. Ya, jadi apabila fisiknya sudah baik, maka kalian insya Allah dalam menghadapi suatu pekerjaan atau kegiatan apapun siap, dalam keadaan siap. Ya, kemudian yang berikutnya ada yang namanya kesemaptaan mental. Kesemaptaan mental ini adalah kesiapsiagaan seseorang dalam memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa kedewasaannya. Baik tuntutan dalam diri sendiri maupun luar dirinya sendiri, seperti menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah, sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Jadi dalam hal ini adalah perlu kesiapan mental, ya. Mental yang tangguh akan menghasilkan suatu hasil yang efektif dan efisien. Nah, pengaruh dari kesemaptaan mental ini yang pertama adalah terhadap perasaan, ya. Mental ini ada nanti apabila kalian sudah belajar kesemaptaan ini, maka di dalam perasaan kalian itu akan tumbuh semangat juangnya, tumbuh percaya dirinya, ya. Kemudian pengaruh dari kesemaptaan mental ini terhadap pikiran, dari pola pikir kalian akan semakin dewasa. Kemudian terhadap sikap dan perilaku juga akan lebih baik. Kemudian juga terhadap kesehatan badan apalagi, ya. Ini akan berpengaruh terhadap kesehatan jasmani. Kemudian dengan dengan dipelajarinya pembinaan kesemaptaan ini, maka diharapkan kepada kalian semua untuk berperilaku menurut norma sosial yang diakui untuk menuntun tingkah lakunya. Kemudian kalian juga dapat mengelola emosi dengan baik, mengembangkan risiko dari sebuah perbuatan, kemudian menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang, dan menjadikan pengalaman sebagai guru yang terbaik. Kemudian dalam pembinaan ketarunaan ini ada yang namanya tata tertib ketarunaan. Nah, tata tertib ini adalah merupakan peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila dilanggar, maka akan mendapatkan punishment atau sanksi atau hukuman. Peraturan ini adalah merupakan patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup atau organisasi tertentu yang jika dilanggar akan dikena hukuman. Jadi anak-anak yang Bapak banggakan, adanya peraturan adalah untuk membatasi suatu sikap ataupun tingkah laku seseorang, ya. Yang mana peraturan atau tata tertib tersebut apabila dilanggar, maka dia akan memperoleh sanksi. Tujuannya apa dari tata tertib atau perilaku ini? Agar dalam pribadi individu, terutama kalian sebagai siswa ini, terbentuk suatu karakter yang baik, terbentuk suatu budaya kerja yang mumpuni, yang nantinya ini akan menjadi kebiasaan yang dibawa ke dunia kerja nantinya apabila nanti kalian telah bekerja. Ya, ini yang dimaksudnya. Kemudian tujuan dari tata tertib sekolah ini dibuat secara resmi oleh pihak yang berwenang dengan melihat berbagai macam pertimbangan yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekolah tersebut. Nah, jadi yang membuat tata tertib sekolah ini dibuat oleh yang berwenang, tentunya yang pihak-pihak yang berada di sekolah tersebut. Fungsinya adalah sebagai alat untuk mengatur perilaku dan sikap peserta didik selama di sekolah. Jadi tingkah dan perilaku sebagai siswa didik apabila ada tata tertib atau peraturan di sekolah, ini adalah suatu batasan bagaimana sebagai seorang siswa, yaitu kalian harus bersikap. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana pendidikan, dan yang ketiga adalah sebagai pedoman bagi perilaku peserta didik. Kemudian yang ketiga,
dalam hal pembinaan ketarunaan ini yaitu perlu dibentuknya Senat Taruna ya. Di mana Senat Taruna ini adalah suatu organisasi taruna tertinggi dan satu-satunya yang berada di ruang lingkup sekolah menengah kejuruan. Pembentukan Senat Taruna didirikan untuk membantu kelancaran aktivitas taruna sekolah menengah kejuruan dalam menjalani pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Manfaatnya dari Senat Taruna ini adalah untuk melatih taruna untuk belajar berorganisasi dan belajar bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan yang dipegang oleh taruna itu sendiri. Jadi manfaatnya adalah untuk belajar bagaimana kita cara berorganisasi sesuai dengan bagaimana kita belajar organisasi dan belajar tanggung jawabnya terhadap organisasi tersebut tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan yang dipegang dalam taruna tersebut. Kemudian yang berikutnya dalam hal pembentukan Senat Taruna ada beberapa yang harus yang tertera di sini. Ada yang namanya Senat Inti, Senat Harian, Senat Lapangan, dan Piket Harian. Nah, itu mengenai Senat Taruna. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan dari pemaparan Bapak tadi dari awal sampai akhir tentang penguatan budaya kerja ini, Bapak harapkan dengan tersampaikannya materi ini, maka diharapkan kepada kalian semua untuk lebih menguatkan diri lagi dalam diri kalian masing-masing tentang budaya kerja ini. Bagaimana kita bersikap di sekolah, bagaimana kita harus bersikap di rumah, bagaimana kita harus bersikap dengan teman sebaya ataupun di lingkungan masyarakat. Di rumah punya peraturan, ya, di masyarakat ataupun lingkungan punya norma-norma yang harus kita ikuti bersama, kemudian di sekolah juga punya tata tertib. Oleh karena itu, Bapak anjurkan kepada kalian semua agar selalu patuh dan taat kepada aturan-aturan tersebut. Sehingga pada diri kalian nantinya akan terbentuk suatu karakter ataupun budaya kerja yang baik. Sehingga nantinya apabila kalian lulus dari sekolah ini, kalian siap terjun ke dunia usaha, diterima sebagai karyawan yang baik. Ataupun mungkin kalian akan berwirausaha menjadi wirausahawan yang baik, yang mempunyai karakter, yang mempunyai sikap yang baik. Demikianlah anak-anak dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anak didik Bapak sekalian, Bapak lanjutkan materi keempat yang berkaitan dengan kerohanian. 1. Membina kerukunan hidup ya di antara sesama umat. Ketika nanti kalian sudah bermasyarakat, tentu Bapak Ibu harapkan adalah kalian terlibat dalam membina kerukunan di mana kalian tinggal ya. Dan yang kedua apa? Saling tolong-menolong. Tidak perlu melakukan permusuhan, diskriminasi terhadap umat yang berbeda agama. Yang ketiga, karena merasa berasal dari agama mayoritas, ya kita tidak seharusnya dan tidak juga melakukan sikap merendahkan umat yang berbeda agama dengan kita. Dan yang keempat, kita tidak boleh menggunakan standar agama tertentu, ya. Kalau misalnya ada oknum yang berbuat salah, kita tidak boleh menilai, berarti agamanya salah. Bisa jadi oknum yang salah pemahaman terhadap agama yang diyakini, jadi kita tidak boleh langsung menilai agamanya yang salah. Baik, anak didik Bapak selanjutnya, yaitu berkaitan dengan karakter rohani peserta didik yang diharapkan. Apa itu, Pak? Yang pertama, kalian diharapkan memang harus memiliki keimanan, ya. Memiliki keimanan. Jangan sampai ada yang tidak meyakini adanya Tuhan, ya. Jadi itu yang paling penting. Yang kedua apa? Setelah kita meyakini bahwasanya ciptaan Tuhan, ya, kita harus melakukan yang sudah diperintahkannya, yaitu dengan cara beribadah.
Kemudian apa? Memiliki karakter akhlak yang baik, karakter takwa, dan karakter terampil membaca Al-Quran. Ini contohnya untuk peserta didik muslim. Itulah beberapa karakter rohani peserta didik SMK yang diharapkan. Dalam hal apa metode penerapannya, Pak? Dalam hal misalnya keteladanan, ya. Jadi dalam hal keteladanan ini siswa-siswi Bapak bisa meniru sosok-sosok yang dari sisi teladannya itu baik, ya. Jangan jangan bercermin dengan orang-orang yang justru sebaliknya yang tidak baik. Kemudian apa? Dengan praktek atau latihan, ya. Harus dibiasakan dengan praktek, dengan latihan. Misalnya praktek tentang yang muslim misalnya memandikan jenazah, kemudian yang Nasrani misalnya berkhutbah gitu ya. Selanjutnya apa? Pembiasaan. Jadi walaupun kita diajarkan, dilatih, ya, ada prakteknya di sekolah, tapi kalau kita nggak membiasakannya, maka tidak akan bisa juga. Ada istilah ala bisa karena biasa, lancar kaji karena diulang. Baik, kegiatan kerohanian bisa kita lakukan di kegiatan intrakurikuler, ya, kegiatan yang kita sering laksanakan setiap hari di dalam kelas. Kegiatan kokurikuler, kegiatan yang masih di jam pelajaran tapi dilaksanakan di luar kelas, gitu ya. Baik, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran sekolah. Misalnya kegiatan ekskulnya yang muslim nasid kah, gitu ya, atau ceramah kah, gitu ya. Untuk yang Nasrani mungkin ya belajar berkhutbah, menghafal kitab-kitab, mungkin seperti itu ya. Baik, kita lanjut nanti Bapak. Nah, hubungan antara karakter moral, kerja, dan wujud konkret. Yang pertama memang kalian dituntut, ya, siswa-siswi dan Bapak dituntut memiliki karakter moral yang baik, ya, yang baik misalnya memiliki keyakinan, keimanan, ibadahnya kuat, akhlaknya pun baik, gitu kan. Kemudian apa lagi Pak? Setelah itu memiliki karakter kerja, sehingga menjadi siswa-siswi yang memiliki wujud konkret karakter kerja lulusan SMK yang terbaik. Baik, Anda dari Bapak mungkin untuk materi kerohanian sampai di sini Bapak akan lanjut materi yang kelima yaitu minat dan bakat. Baik, dari Bapak kita lanjut materi yang kelima, pengembangan bakat dan minat peserta didik SMK. Gitu ya. Apa sih minat gitu ya? Menurut KBBI, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan. Ada pendapat lain, minat adalah suatu sikap yang berlangsung terus-menerus yang mampu membuat pola perhatian seseorang membuat dirinya jadi selektif. Dan yang ketiga, menurut pendapat yang lain juga, perasaan yang menyatakan bahwa satu aktivitas, pekerjaan, dan objek itu berharga. Chaplin 2009. Ya. Menurut Salam itu, ciri-ciri minat itu satu, tidak dibawa sejak lahir. Artinya apa? Minat itu bisa dibentuk dan dipelajari. Selanjutnya, dapat diekspresikan ya melalui suatu pertanyaan. Ya, misalnya minat kamu apa nak? Saya minatnya ini bu, saya bakatnya ini gitu ya. Kemudian dapat dimanifestasikan melalui partisipasi, artinya ikut aktif gitu ya, berpartisipasi dalam suatu aktivitas, misalnya ikut ekskul gitu ya. Kemudian mempunyai segi motivasi dan perasaan. Baik, ini beberapa fungsi ekskul nak, yang mana fungsi ekskul ini salah apa namanya untuk mengembangkan minat dan bakat kalian juga ya. Jadi ada yang untuk sosialnya, ada yang untuk persiapan karirnya. Ya, kalau kita lihat di sini pengembangannya ya jelas gitu kan, lebih berkembang kalian secara pribadi personal kalian. Kemudian dari sisi sosialnya menjadi pribadi yang mempunyai rasa tanggung jawab, gitu ya. Kemudian dilakukan dalam suasana rileks, ya, menggembirakan dan menyenangkan. Dan yang terakhir adalah persiapan karir, karena tidak ada yang tahu nak, mana tahu dengan minat dan bakat yang kamu miliki sekarang itu mengantarkan kamu menjadi seorang atlet nasional gitu ya, atau atlet dunia dalam cabang olahraga yang mungkin dari awal sudah sangat kamu minati dan kamu sukai olahraga tersebut. Kita tidak ada yang tahu gitu ya. Selanjutnya, fungsi kegiatan ekskul ya, menyiapkan anak menjadi orang yang bertanggung jawab, terus menemukan mengembangkan minat dan bakat. Jelas kan dari minat dan bakat itu kalian lebih mengetahui sebenarnya minatku yang mana nih gitu ya, bakatku yang mana nih kan begitu. Dan menyiapkan mengarahkan pada suatu spesialisasi. Ketika kamu
suka ekskul lebih dari satu, Bapak sarankan memang harus difokuskan satu. Misalnya kamu suka badminton, voli, futsal, kan begitu. Bapak yakin di antara ketiga ini ada yang cenderung kamu sukain. Nah, saran Bapak itulah kamu fokuskan supaya lebih terarah gitu. Jangan semuanya diikutin. Kalau semuanya diikutin nanti jadi ngambang dia, ilmunya gantung, gitu ya. Baik, ini pengelolaan kegiatan ekskul ya. Lanjut. Nah, ini tujuan pelaksanaan ekskul tadi udah dibahas, meningkatkan pengetahuan, keterampilan gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuk ekskul ya, ada krida, kepramukaan, latihan kepemimpinan peserta didik, ada PMR, UKS, Paskibra, kita ada ini di sekolah ya. Alhamdulillah ada hampir lengkap ya. Nah, kemudian latihan olah minat ya, olahraga kita ada, keagamaan ya, baca tulis Al-Quran, retreat gitu ya, dan sebagainya. Jadi ketika sekolah membuka ekskul, Bapak sarankan ikutlah nak ya. Nah, ikutlah, daftarlah kalian biar kalian bisa mengetahui sebenarnya minat dan bakatku itu di mana sih, kan begitu ya. Baik, lanjut. Ini dia, ini faktor-faktor pendukungnya nak ya. Adanya prasarana ya, semangat dari peserta didik, dengan gurunya semangat, peserta didiknya nggak semangat untuk ekskul, kan gitu kan. Nah, adanya komitmen dan tanggung jawab. Yang menghambat apa Pak? Nah, itu ya, ada sarana prasarana yang kurang memadai gitu ya, peserta didik kurang responsif gitu ya. Nah, jadi, dan yang terakhir adalah kurang adanya tanggung jawab. Jadi memang harus saling saling apa namanya, saling bersinergi gitu ya. Semua saling berkaitan dengan kepala sekolahnya mendukung kegiatan ekskul, gurunya melatih anak didiknya, dan anak didiknya serius dalam kegiatan ekskulnya. Baik, ini nak contoh-contoh pengembangan bakat ya. Ada bakat akademik khusus. Itu maksudnya misalnya dia kemampuannya tentang katakanlah TKJ gitu ya. Itu namanya dia ahli tuh di bidang TKJ. Dia memang memang orangnya IT gitu kan. Ya berarti dia bakat akademik khususnya di TKJ. Kemudian bakat apa lagi Pak? Bakat kreatif produktif. Ini orang-orang yang mempunyai ide-ide kreatif, membuat usaha-usaha ya, kemudian diproduksinya, dijualnya laku. Nah itu dia. Ada ide-ide yang diproduksinya, dijual laku. Nah itu namanya ide kreatif gitu ya. Bakat seni nah. Nah ini misalnya ini nyanyi kah, nari kah, nah itu namanya bakat seni. Kemudian bakat psikomotorik. Nah ini berkaitan dengan olahraga, kecepatan, keterampilan gitu ya. Nah, ini bakat psikomotorik. Dan yang terakhir adalah bakat sosial. Bakat sosial itu kemampuan dalam berbicara, bernegosiasi, dan memimpin sebuah instansi atau organisasi. Jadi itu adalah bakat sosial. Dan itu tidak semuanya bisa nak. Ya, tidak semua orang mampu melakukannya. Gitu ya. Jadi dari bakat-bakat ini Bapak yakin kalian pasti ada. Ada di antara yang 5 ini. Sekarang tinggal bagaimana kalian mengolahnya, menemukan sebenarnya apa sih bakatku. Nah, setelah tahu bakatnya, itu dikembangkan ya dalam kegiatan ekskul yang ada di sekolah kita. Baik nak, ini faktor-faktor pendukungnya tadi udah ada ya. Faktor internalnya itu ya minat dan bakat itu adalah bawaan ya. Kemudian kalau faktor eksternalnya itu berkaitan dengan lingkungan sekolah, sosial dan sebagainya. Baik nak, Bapak rasa cukup materi tentang minat dan bakat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kita akan lanjut di materi ke-6, yaitu kontrak belajar dan karakter kerja. Baik, kita lanjut. Baik, anak-anak Bapak, kita lanjut materi terakhir ya, yaitu tentang karakter kerja dan kontrak belajar. Karakter itu ada yang bawaan, ada yang dibentuk. Ya, ada yang bawaan udah dari lahir, ada yang dibentuk melalui latihan dan prakteknya gitu ya, kebiasaan. Kalau kita lihat gambar bapak-bapak yang TNI yang sedang berbaring di tanah, itu setelah mengikuti pelatihan ya, setelah dibentuk karakternya, maka akan memiliki sikap, perilaku, tutur kata cepat, fokus dan sehat ya. Ini bukan bawaan lahir nak, tapi ini memang karakter yang dibiasakan, yang memang dibentuk melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pihak TNI itu sendiri. Dan ini juga ada beberapa gambar ya, ada paskibra, ada silat gitu ya. Dan ini mereka Bapak yakin bukan bawaan ya. Jadi ini pada dasarnya adalah dibentuk
melalui latihan-latihan. Kalian juga bisa seperti ini. Tinggal bagaimana kalian mau nggak gitu loh, memiliki karakter-karakter yang disiplin, ya, kuat, fokus, kerjasama, gitu ya. Nah, ini dia nak ya, karakter dan karakter kerja. Karakter itu adalah tabiat nak, ya, tabiat, sifat-sifat kejiwaan kalian, yang artinya ini udah bawaan kita dari lahir ya, budi pekerti, gitu. Karakter bisa berubah, Pak. Bisa, ya, karakter itu bisa berubah, ya, tergantung kita mau jadi karakter yang baik kah atau karakter yang tidak baik, kan begitu. Karakter kerja juga dibutuhkan, nak, ya. Kalau kita lihat di sini, karakter kerja itu ada etika kerja, rasa keingintahuan, supaya dapat dipercaya, disiplin diri, kejujuran, tanggung jawab, gitu ya, dan seterusnya. Jadi karakter kerja itu adalah karakter-karakter yang baik, ya, yang baik, karakter kerja yang memang dibutuhkan oleh perusahaan, gitu ya. Kalau kalian bertolak belakang dengan karakter kerja ini, misalnya kita tambahin katanya misalnya tidak beretika kerja, tidak pengen rasa tahu gitu kan, tidak dapat sifatnya dipercaya gitu, tidak disiplin diri ya, tidak jujur, tidak berkomitmen, tidak tanggung jawab. Nah, justru kita akan, ya, mohon maaf, kita akan dikeluarkan gitu ya, akan dikeluarkan dari dunia kerja kita. Baik, apalagi rupanya yang diharapkan gitu kan. Ya, diharapkan setelah didik Bapak memiliki karakter kerja yang bertanggung jawab. Ya, ini melalui pembiasaan, siswa dilatih untuk menunjukkan kerja yang sungguh-sungguh akan tugas yang diberikan. Jadi ketika kalian dikasih tugas sama guru, di situ juga mengetes ya, mengetes sampai di mana tanggung jawab kalian ketika diberikan tugas-tugas oleh guru. Nah, gitu ya. Kemudian mandiri, mampu untuk menyelesaikan setiap pekerjaan tanpa bergantung dengan orang lain, ya. Kepemimpinan, ya, dilatih untuk bisa membimbing adik kelas. Ini biasanya anak-anak OSIS ya, atau pemimpin kelas yang sudah dipilih dalam kegiatan MPLS. Kemudian disiplin, taat dan patuh terhadap aturan yang ada. Datang tepat waktu, gitu ya, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta bekerja sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Jadi disiplin. Kejujuran, ya, ini sangat aturan yang ketat ini. Sebagai contoh, dilarang mencontek saat ujian, gitu ya, kerja keras, keuletan, gitu ya, kerjasama, mampu bekerja sama secara tim untuk mendapatkan hasil yang optimal. Loyalitas, toleransi, ya, saling hormat menghormati, proaktif, ya, komunikasi, mampu menjalin komunikasi dengan lancar, ramah dan sopan. Ini beberapa poin yang dituntut untuk abad 21, nah, yang mana komunikasi, ya. Kalian harus memang bisa menyampaikan apa yang kalian miliki, apakah itu ide, pendapat, saran, menyampaikannya dengan baik. Karena bisa jadi dengan penyampaian yang baik, maka akan bisa diterima dengan yang mendengarkan. Tapi kalau kalian tidak bisa mengkomunikasikannya, menyampaikannya dengan baik, walaupun maksud kalian baik, maka yang pendengar pun tidak akan mengerti apa yang kita bicarakan. Selanjutnya apa? Kolaborasi, kerjasama, ya. Kita memang tidak bisa terlepas dengan beberapa pihak-pihak. Kalau memang untuk pengembangan, untuk kemajuan, ya memang kita harus dituntut untuk saling berkolaborasi, gitu ya. Kemudian berpikir kritis yang sifatnya membangun, ya, kreativitas, ide-ide kreatif selalu kita utarakan, kita sampaikan demi kemajuan sebuah tujuan yang kita sepakatin dalam dunia kerja. Baik, kalau kita perhatikan, nah, ini ada warung abnormal, ya, dan ini contoh tampilan dari salah satu all shop, ya, online shop. Kalau kita perhatikan, nah, warung abnormal ini dari sisi namanya saja orang sudah bikin penasaran, ya. Abnormal itu kan berarti tidak normal, kan begitu kan. Nah, warungnya pun K-nya diganti, ya, seharusnya G diganti K, warung abnormal. Jadi ide kreatifnya itu membuat orang penasaran, ya, apa sih rupanya yang dijual sama warung ini, kok bahasanya itu bikin orang aneh gitu kan,
sehingga orang menjadi tertarik dan berkunjung untuk mencobain apa makanan yang tersedia di warung itu, kan begitu. Kemudian juga all shop ya, tampilannya menarik gitu ya, tidak monoton gitu, kreatif lah intinya. Baik, ini digital startup ya, karena harus memiliki ide, kemudian direncanakan, baru action. Nah, jadi harus menjadi pemuda-pemuda yang memiliki ide-ide yang sifatnya itu kreatif, membangun gitu ya, kemudian direncanakan, ya, ide baru diactionkan, gitu ya, action gitu ya, kita laksanakan, kita kerjakan. Kontrak belajar, ini anak-anak sekalian, ya, kontrak belajar yang melibatkan manajemen sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Ini salah satu contoh surat pernyataan siswa ya. Bisa kalian lihat di situ ada surat pernyataan yang mana ditandatangani oleh kalian sendiri ya. Siswa itu sendiri ada nama, jurusan, tempat tanggal lahir, gitu ya, jenis kelamin, agamanya apa, orang tuanya, pekerjaannya, nomor telepon, gitu ya. Di mana di situ di contoh ini dijelaskan akan menyanggupi semua tata tertib, ya, aturan sekolah yang dibuat secara bersama-sama pada saat MPLS, baik berupa penambahan poin maupun pengurangan poin pada pelanggaran ringan dan pelanggaran berat, ya. Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran, menjalankan 5 nilai dan 6 S dalam kehidupan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Akan menaati dan menjalankan semua peraturan. Terus akan memberikan nama baik. Dan yang keempat, apabila poin 1 sampai 3 tidak dijalankan, maka saya bersedia menerima sanksi yang sesuai dengan aturan sekolah. Jadi nak, ini memang disarankan dibuat di sekolah ya, Ya, kita sebenarnya sudah ada ya. Tinggal nanti kita bagaimana penerapannya ini. Jadi ini memang dibuat saat MPLS. Artinya apa? Siswanya sudah tahu peraturan di sekolah itu seperti apa, gitu kan? Poin-poin pelanggarannya seperti apa. Jadi nanti ketika misalnya dia melanggar, ada poinnya berapa jumlahnya, gitu kan? Kalau udah jumlahnya udah sesuai dengan yang disepakati, mungkin SP1, gitu kan? SP2, nanti poinnya udah terlalu maksimal, ya mungkin bisa jadi dikeluarkan, kan begitu. Baik anak didik Bapak, mungkin sampai di sini dulu materi budaya kerja yang terakhir dari Bapak, yaitu kontrak belajar. Besar harapan dari Bapak, Ibu guru sekalian, supaya kalian bisa memahami betul manfaat dari materi budaya kerja ini, di mana memang ini sangat bermanfaat bagi kalian dalam membentuk karakter kalian itu supaya menjadi lebih baik, ya. Jadi Bapak rasa cukup sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.